Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Petrus Uskono dengan NPM 33220021. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang sudah diselesaikan. Jadi tugas UTS yang akan saya presentasikan ini tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sebelumnya kita mulai dengan pengertian kurikulum. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, yang kedua itu adalah landasan. Jadi dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka ini mempunyai beberapa landasan, yaitu mempunyai beberapa landasan belajar, yaitu adalah 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Dan yang kedua itu adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Dan yang ketiga itu adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program. Yang keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kelima adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang berikut itu adalah karakteristik. Nah, karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah fokus pada materi esensial sehingga lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, yang dimana proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, yang berikut itu adalah implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi baik, di sini kurikulum Merdeka Belajar dapat diimplementasikan di berbagai kondisi satuan pendidikan karena prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan, pencapaian, dan konteks murid serta kondisi satuan pendidikan sehingga implementasi bisa bertahap. Nah, di sini ada beberapa opsi implementasi dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, 1. Mandiri belajar, dan yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah kategori mandiri berbagi. Nah, yang berikut itu adalah sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sistem penilaian yang digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar itu terdapat beberapa poin, yang dimana yang pertama observasi, dan yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga proyek, yang keempat tes lisan, yang kelima tes tertulis, keenam portofolio, dan yang ketujuh adalah penugasan. Jadi baik, itu adalah singkat materi yang sudah saya jelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mungkin sekian, selamat sore dan sampai jumpa.